Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin jamaah salat Isya wa ta'wir rahimahullah. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kelonggaran waktu hadir bersama di tempat yang sangat mulia yang penuh dengan keberkahan apalagi di bulan suci Ramadan. Hadir di dalam melaksanakan beberapa rangkaian ibadah yang terkait khususnya di bulan suci Ramadan. Kita memang perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud kesyukuran itu seperti apa yang kita lakukan malam ini. Ada 3 aspek tanda kesyukuran kita pada Allah. Pertama, dapat puji di dalam hati. Kemudian akamani bila. Kemudian yang ketiga, nagau kami batang kali. Alhamdulillah, saya kira semua kita sudah lakukan. Dan wujud daripada bentuk daripada pengamalan inilah salah satu bentuk kesyukuran kita. Syukur kiranya Allah, asal lagi umur malaku, asal lagi cekrek, asal lagi kesempatan hadir di tempat pelagin kami, dibandingkan lagi supaya di beberapa saudara-saudara kita. Tahun kemarin masih sempat hadir bersama kita di tempat ini. Tahun ini tidak sempat lagi. Ada karena sudah mendapatkan lebih dulu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di antara kita ini ya seperti yang mulia Imankan Lekar ini dan sempat hadir di tempat ini karena mengalami sakit yang hari-hari aktif menjadi imam, menjadi pemimpin kita dalam melaksanakan sholat yang lima waktu. Tahun kemarin di Ramadan aktif menjadi imam. Sekarang beliau sempat karena mengalami sakit. Dan sakit yang semacam ini biasanya memang muncul tanpa kita duga sebelumnya. Sama dengan saya, alhamdulillah, saya setiap melakukan perjalanan yang jauh, saya sehat di tempat yang jauh. Saya dari Turki sehat, tapi pulang sakit. Kembali lagi menaikkan ibadah umrah, diberangkatkan orang, pulang sakit lagi. Menuju lagi ke Tangerang, sakit lagi. Kemudian kembali ke Jakarta lagi, kembali sakit lagi. Ke Makassar baru-baru lagi mengadakan pertemuan selama 3 hari, kembali sakit lagi. Malah saya tidak sempat salat Jumat 1 hari. Itulah penyakit yang kadang-kadang muncul. Saya biasa ngomong pada keluarga di rumah, ada kemungkinan suasana saya menjadi cocok dan cocok dengan daerah lain. Karena setiap saya pulang dari perjalanan yang jauh sampai di rumah selalu mengalami sakit. Tapi ini merupakan satu cobaan saja. Mudah-mudahan yang semacam itu tidak berlanjut. Sekarang ini alhamdulillah saya tahu kembali sehat kembali. Dan apa-apa. Dan saya sangat bersyukur. Salah satu bentuk kesyukuran saya itulah yang 3. Saya yakinkan di dalam hati, saya ucapkan dengan lidah, kemudian saya ucapkan di dalam bentuk perbuatan pada malam hari ini. Hadir mensyukuri sifatnya Allah dalam berbagai aneka macam kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan di malam yang penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita tahu hadirin berbahagia di dalam pelaksanaan ibadah kita ini. Kalau kita kaji kembali, ada 3 tujuan pokok kenapa kita melakukan ibadah puasa. Ada 3. Kembali pada satu dasar di dalam Al-Quran.
pada satu ayat di dalam Al-Quran yang sering terbaca di tempat ini. Dan saya kira kaitan yang semacam ini sangat terkait dengan ibadah puasa kita di bulan Ramadan di surah Al-Baqarah ayat 185. Saya tidak menyebutkan lagi, saya cuma ambil pada kalimat terakhir saja. La'allakum tattaqun. Itu tujuan. Kenapa kita melakukan ibadah puasa? Agar kita masuk pada komponen golongan orang-orang yang bertakwa. Itu kita harapkan demikian. Kalau kita sudah masuk pada bagian golongan yang bertakwa, berarti kita sudah masuk bagian manusia yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan, dan kita akan bersama nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita melakukan ibadah puasa ini untuk apa? Melebur dosa. Melebur dosa. Betapa besarnya faedah orang yang melakukan ibadah puasa. Banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang sering terbaca di tempat ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada hadis ketiga, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Coba yang tadi. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa di siang hari dengan sepenuh hati, tanpa ada embel-embel yang lain, kita lakukan ibadah puasa sesuai dengan hukum-hukum aturan dalam agama, tidak tercampur dengan berbagai macam aneka yang bisa merusak daripada ibadah kita. Semua kita puasakan, semuanya kita tahankan diri kita, bukan saja makan dan minum, bukan saja bergaul bagi yang suami istri, hubungan suami istri, tapi bagian seluruh bagian indera panca indera yang ada pada diri kita, termasuk indera yang ada dalam tubuh kita, hati kita, semuanya dikuasakan. Maka insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang saya sebutkan tadi. Tentu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kita dapat. Ampunan Allah pada apa yang kita lakukan kemarin ini, pada sebelum kita masuk puasa. Kalau kita lakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, akan terampunilah dosa-dosa kita. Betapa besarnya faedah, betapa besarnya kemenangan daripada ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Termasuk yang kita lakukan malam ini, qiyamul lail, salat di malam hari. Di bulan Ramadan ada salat yang kita sebutkan dengan salat tarawih. Salat tarawih ini hanyalah kaitan di dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada istilah salat tarawih di luar Ramadan. Coba kita cari, ada apa menyebutkan salat tarawih di luar Ramadan? Di bulan Ramadan kita menyebutkan, ada sebutan disebutkan dengan salat tarawih. Namun demikian kadang dalam bahasa agama lain tetap disebutkan juga qiyamul lail. Saya teringat pada satu kajian, saya mau mengenal Pak Ustaz. Pernahkah bertemu dengan Pak Dokter? Ada dokter di Bandung, mana tinggalnya itu Ustaz? Katanya di Bandung. Dalam kajian yang saya ikuti, beliau mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan satu kegunaan, faedah yang terbesar, faedah yang sangat sempurna di dalam ibadah kita dalam setiap hari, satu hari malam, di siang hari dan malam hari, lakukan salat 40 rakaat. 40 rakaat kita abaikan. Kita lakukan salat 40 rakaat ini, yang mana menurut beliau, yang 40 rakaat itu salat yang kita lakukan ini yang 5 waktu. Salat subuhnya 2 rakaat, salat zuhurnya 4 rakaat, salat asarnya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Itu kan totalnya berapa? 15 rakaat. Kemudian kita ibadi lagi, tambah lagi dengan salat sunatnya yang utama. Ada salat sunat utama, dan lain ada salat sama yang tidak utama, ada wakaf dan gairah wakaf. Menurut beliau apa? Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, ditambah lagi 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian salat sunat 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Totalnya berapa? 12 rakaat, jadi 29 rakaat. Nah, mungkin di antara kita satu salat utama yang dilakukan di kala orang tidur nyenyak, sangat tidur dan berdiri lagi, dia bangun dari tidurnya, dia lakukan
mana 11 rakaat ini yang biasa kita lakukan. Seperti ini ada yang melakukan 11 rakaat. Jadi 2-2-2-2-3. Ada yang melakukan 4-4-3 dan 11. Totalnya berapa? 40 rakaat. Itu menurut kajian beliau yang saya ikuti. Katanya kalau ini dilakukan sepanjang hidup kita, akan selalu kita dapatkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan keseharian kita. Kita selalu dalam keadaan segar, kita selalu dalam keadaan bahagia, kita selalu dalam keadaan senang di dalam sisi kehidupan, dan selalu mendapatkan tidak susah di dalam kehidupan keseharian kita. Kita coba hal. Saya kira di antara kita ini sudah ada yang melakukannya. Saya kira kan ini praktik keseharian saja yang kita lakukan. Saya tahu di antara kita ini ada yang melakukan. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saya kembali pada sisi persoalan kita ini. Apalagi yang dikatakan puasa di bulan Ramadan. Memang di dalam ayat disebutkan bahwa kita melakukan puasa seperti ikutan kita yang dilakukan puasa orang-orang terdahulu. Orang-orang dulu, pada zaman dulu, pada manusia pertama. Siapa manusia pertama di dunia? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Hawa adalah manusia yang dicipta dan dibuat, dihidupkan Allah di dalam surga. Memiliki perawatan yang sangat bagus sekali, betul, sangat indah, sangat tampan sekali. Istrinya juga begitu cantik yang luar biasa. Tapi pada suatu ketika dia dikeluarkan dari surga, dia diturunkan dari surga dari langit turun. Apa terjadi? Pada waktu dia turun dari langit ke bumi, terjadi radikasi. Kulitnya berubah menjadi hitam pekat. Kata Allah nanti mencuri luar biasa ini. Sampai di dunia. Setelah sampai dunia, apa terjadi? Ketemulah dia, malaikat Jibril membisikkannya pada Nabi Adam. Ya Adam, puasa lalu puasa ke 3 hari, mulai 13, 14, 15. Saya tahu di antara kita ini ada yang melakukan puasa. Ternyata apa? Waktu dia puasa pada tanggal 13, terjadi perubahan warna kulit. Tadinya hitam pekat lebih sumit, sepertiga bagian menjadi berubah warna. Pada 14 dia puasa lagi, terjadi lagi perubahan. 2/3 bagian berubah lagi. Pada 15 puasa lagi, terjadi perubahan. Kembali seperti semula warna kulit. Jadi bukan lebih gak kadang-kadang lebih banyak kulit kadang-kadang dapat puasa makin hitam semula 13, 14, 15. Saya lihat ada jamaah kita di sini yang melakukan puasa semacam mana kiai Jumatan itu puasa yang begitu ini kali dapat dia begitu orang itu sampai ada 3 orang yang puasa selama 3 hari 13, 14, 15 bukan perhitungan tanggal kalender yang kita pakai ini, tapi perhitungan peredaran bulan seperti yang kita pakai pada pelaksanaan ibadah puasa ini. Itulah contoh puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yaitu dari kita ada berita, ada ditampaki, puasa lagi. Tetapi ada juga insya Allah dengan Allah di sini, selama cahaya di sini, serta balik bagi kulit Nabi Adam alaihissalam. Kembali semua seperti pada waktu dia berada di surga, kemudian berada di bumi. Walaupun usianya Nabi Adam berapa? Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 950 tahun. Luar biasa kan? Gak guna buruk aja pada dekat kita. Kemudian masih ada lagi puasa. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Contohnya Nabi Daud diselang selingi. Hari ini puasa, besok tidak. Begitu seterusnya puasanya Nabi Daud. Nah, ada juga puasanya dari umat Yahudi. Dari umat Yahudi juga puasa. Tapi puasanya umat Yahudi itu adalah puasa yang dilakukan pada 10 Muharram. Ini ikutan juga kita. Setiap hari Asyura 10 Muharram kita lakukan juga puasa. Sebenarnya dalam ini lakon puasa ini adalah praktek yang dilakukan oleh umat Yahudi di masa lalu. Nah, ditanya persoalan itu. Jadi pada waktu Nabi Muhammad SAW berhijrah pindah dari Makkah Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, sampai di Madinah dia bertemu dengan orang Yahudi, orang Yahudi. Karena Madinah pada waktu itu dihuni oleh beberapa komponen penganut agama. Ada penganut agama Yahudi, ada penganut agama Nasrani,
ada juga yang tidak beragama penyembah berhala. Dia lihat orang Yahudi puasa, dia tanya, puasa apa itu? Katanya puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Setiap kali 10 Muharram saya puasa. Kenapa engkau berpuasa? Ini sebagai tanda syukur saya. Apa kesyukurannya? Kesyukurannya karena terlepasnya, terselamatnya Nabi Musa pada waktu dikejar oleh Firaun. Itulah sehingga dia merasa bersyukur karena Nabi Musa selamat dari kejaran dari Firaun. Nah, ternyata Firaun itu sampai sekarang jenazahnya, mayatnya kan masih ada tersimpan di Mesir. Mungkin ada di antara kita yang pernah ke Mesir melihat daripada bumi, daripada Firaun itu sampai sekarang masih banyak peninggalan sejarah yang tersimpan. Alhamdulillah saya pada waktu ke Turki pada tahun kemarin di bulan Agustus September, saya sempat masuk di museum di Turki, peninggalan kerajaan dulu. Saya masuk, kita bayar berapa? 50 lira, berarti 50.000 masuk. Saya cuma dibayarkan. Saya ke sana, saya dibayarkan. Masuk pada tempat-tempat bersejarah, saya selalu dibayarkan orang. Ada komunitas saya dari kelompok umat beragama yang lain, ini bukan saja dari Muslim, tapi termasuk dari non Muslim juga. Saya masuk di sana. Apa yang saya lihat di sana? Peninggalannya nanti kita ada, rambutnya ada, sandalnya ada, bajunya ada, dan masih banyak lagi yang lain yang tersimpan. Itu bisa dilihat dengan mata. Saya tanya orang di sana, kenapa barang tersebut bisa tersimpan di sini? Katanya pada waktu Khalifah Utsmani Nabokoi Makkah karena dipidana oleh orang Inggris, maka seluruh barang-barang peninggalan itu diambil semua, dia bawa ke Turki. Itu yang tersimpan. Seandainya orang Turki pada waktu itu dari Utsmani, Khalifah Utsmani tidak mengambil barang itu, kira-kira mungkin ada di Eropa barang tersebut simpan. Kita sangat bersyukur bahwa barang tersebut masih dapat kita lihat dan itu tersimpan di sana. Siapa tahu di antara kita juga ada yang berminat pergi, bisa juga melakukan perjalanan besar untuk melihat daripada peninggalan apa yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad, yang peninggalan dari Nabi dan termasuk para khalifah daripada pengganti daripada Rasulullah SAW. Karena Madinah itu adalah pusat pemerintahan Islam sesudah Nabi, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Tetapi Utsman itu sudah pindah pada tempat yang lain, termasuk juga Ali pindah pada tempat yang lain, kemudian muncullah Khalifah Umayyah, termasuk juga dari kerajaan Quraisy dan Abbasiyah dan seterusnya. Itu perubahan pada sistem pemerintahan kekhalifahan, pemerintahan kesultanan Islam di masa-masa lalu. Nah, hadirin yang selamat yang saya muliakan, itulah segala saya katakan ini karena apa puasa kita lakukan ini kan cuma apa yang pernah dilakukan. Bentuknya bagaimana itu beda-beda. Orang dulu puasa sudah terbiasa sama dengan kita puasa 1 bulan. Perhitungan 1 bulan itu kalau perhitungan peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Kalau bulan itu angkanya cuma 2 saja, 29 atau 30. Kita sangat bersyukur bahwa kali ini puasa kita ini bersama semua. Tidak ada perbedaan antara satu di Indonesia ini. Ada juga yang berpuasa lebih duluan, tapi itu paham yang lain juga. Malah ada yang sudah puasa, kita puasa Kamis, ada yang puasa pada hari Selasa yang lalu. Jadi di daerah Selasa ini kita ada yang melakukan puasa pada hari Selasa, mendahului kita. Itu lebarannya juga akan mendahului kita semua. Tapi itu adalah paham yang mereka pakai. Kadang-kadang dalam paham semacam ini berbeda-beda dari kalangan orang-orang yang penganut agama di antara kita semua. Dan itulah saya katakan tadi bahwa pelaksanaan puasa itu memang beda-beda cara mereka melakukan. Orang dulu saja ya, contoh yang saya sebutkan tadi, kalau Nabi Adam cuma 3 hari, kalau Nabi Daud puasanya 1 hari, dia kenal 1 hari dan seterusnya. Kalau umatnya siapa orang Nasrani dulu, puasa juga setiap bulan Ramadan. Tapi hanya dia ubah puasa. Karena pada waktu itu ya puasa antara Isya sampai dengan Isya, dan mungkin juga kali 3 tahun, sehingga dia ubah sistemnya. Apalagi puasa yang musim panas tidak tahan dia,
Akhirnya dia lupa, setengah musim panas, setengah musim dingin. Apa tadinya? Tadinya puasa 30 hari, dia tambah 20 hari. Jadi puasanya menjadi 50 hari. Jadi dia puasa selama 50 hari. Saya tak tahu umat Islam sekarang, masalah sekarang apa puasanya juga 50 hari. Tapi itulah cara orang puasa di masa lalu, di zaman-zaman yang dulu, sebelum puasa yang kita lakukan bagi kita umat Islam ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, itulah beberapa contoh daripada pengamalan-pengamalan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sama juga dengan kitab ini, alhamdulillah, karena hampir semua kitab suci itu, baik kitab-kitab suci yang diturunkan pada kitab Injil itu juga punya di bulan Ramadan. Termasuk juga Taurat juga di bulan Ramadan, Sabut juga di bulan Ramadan, termasuk sunnah Nabi Musa, termasuk juga di bulan Ramadan. Islam kita Al-Quran juga punya di bulan Ramadan. Variasi-variasi angka berbeda-beda, ada mengatakan 17, ada mengatakan dengan 20. Walau bisawab, semuanya tentu perlu ada kajian-kajian yang mendalam kapan sesungguhnya Al-Quran. Kalau kita di Indonesia, paham kita ini 17 Ramadan yang biasa diperingati dengan peristiwa Nuzul Quran, itu biasa dilakukan hanya semacam itu. Itulah pegangan kita, dan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah merupakan bacaan yang sangat mulia sekali. Oleh sebab itu, jangan kita absen, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bukanlah kita baca Al-Quran seayat dua ayat, sebentar satu dua ayat dan seterusnya. Kalau bisa kita hafalkan Al-Quran di bulan Ramadan ini satu kali saja, dua kali saja, tiga kali, empat sampai beberapa kali, seperti apa dilakukan oleh para sesepuh ulama-ulama besar di masa lalu. Malah sampai ada yang khatam Al-Quran dalam satu hari, ada di antaranya sampai satu hari khatam sampai 30 juz. Tentu di antara kita mungkin ada juga. Paling-paling kita ini biasa kadang cuma berapa, ada sampai 3 kali, ada 4 kali, sampai 5 kali dalam bulan suci Ramadan. Yang penting bagi kita, jangan absen, jangan pray, jangan kita alay buka Al-Quran pada setiap kesempatan. Ada hal yang bisa kita lakukan di luar Ramadan juga kita baca Quran. Ada praktik seperti yang dilakukan di tempat ini. Alhamdulillah dari sini selalu baca Quran. Tapi kalau juga misalnya kita lakukan di rumah tidak jadi masalah juga. Kalau saya lakukan, saya biasanya selesai maghrib sampai isya, pulang subuh, pulang salat subuh juga baca Quran juga di rumah. Rumah juga jangan dikosongkan baca Quran. Karena kapan kita isi tidak baca Quran di rumah, kita khawatir rumah kita ini akan dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang bertayangan yang bisa mengganggu kehidupan kita. Jadi jangan pray, jangan diabsenkan baca Quran di rumah. Mudah-mudahan dengan baca Quran di rumah itu akan bisa membawa kebahagiaan tersendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya tidak terlalu lama. Di sini tidak ada absen. Di tempat lain ada 15 menit. Saya barangkali sudah 15 menit barangkali. Biasanya disuruh bicara 15 menit saja. Kenapa 15 menit? Karena bayarannya juga 150 isi amplop. Jadi setiap 1 menit 10.000. Jadi kalau 150.000. Yang saya kira cukup dari barangkali 15 menit. Berangkat ke tempat lain begitu. Berapa tempat saja 15 menit rata-rata. Katanya jangan lama-lama 15 menit. Oh, dan ternyata kita hitung isi amplopnya juga 150. Tapi pada tempat ini tidak 150. Cukup banyak juga. Biar 15 lebih daripada ini. Kira-kira kurang